kecuali ada penghalang seperti itu. Begitupun dengan berpelukan. Kalau dengan berpelukan itu ada penghalang, ya tidak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan syahwat, ya juga tidak boleh akhirnya. Gitu. Rizky Billar menjadi sorotan netizen dalam adegan mesranya dengan non muhrim yang merupakan lawan main di sinetronnya. Sinetron Aku Ingin Mencintaimu Karena Allah merupakan sinetron yang dibintangi oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam beberapa adegannya ada Rizky Billar yang sedang bersama-sama dengan lawan jenis yang non muhrim yang akhirnya menjadi perdebatan di kalangan netizen. Hal ini dikarenakan dalam adegan tersebut di mana Rizky Billar sedang berduaan dengan wanita lain dan lalu wanita tersebut memeluk ataupun memegang tangan Rizky Billar. Hal ini menjadi perdebatan di dunia netizen karena netizen menganggap hal itu merupakan hal yang kurang baik dikarenakan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam Islam, apalagi kalau hal itu sampai dilihat oleh Lesti secara langsung. Lalu seperti apa hukumnya? Mari simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan Adam History kali ini, saya akan membahas mengenai hukum beradu akting dengan lawan jenis dalam sebuah sinetron. Ini berkaitan dengan Rizky Billar yang kali ini banyak sekali fansnya Leslar yang akhirnya merasa tidak suka melihat akting yang dilakukan oleh Rizky Billar dengan wanita lain yang mana pada scene-nya atau dalam adegannya Rizky Billar itu memeluk wanita tersebut. Banyak sekali netizen yang akhirnya tidak suka terhadap Rizky Billar gara-gara adegan tersebut. Apalagi sampai adegan tersebut di depan istrinya yaitu Lesti. Maka banyak sekali komentar yang mencibir atas apa yang dilakukan oleh Rizky Billar. Lalu mari kita bahas bersama-sama dalam kancah Islam. Apakah apa yang dilakukan oleh Rizky Billar ini suatu hal yang baik atau suatu hal yang buruk ya? Kita berbicara tentang baik dan buruk ya. Karena kalau misalkan kita berbicara dosa atau tidak, itu bukan ranah kita. Karena dosa dan tidaknya itu adalah milik Allah. Apakah Allah memberikan dosa ataupun tidak atas apa yang dilakukan oleh Rizky Billar itu urusan Allah. Tapi kita akan membahas mengenai sisi apakah yang dilakukan oleh Rizky Billar baik atau tidak. Mari kita bahas-bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Oke, memang suatu hal yang sudah lumrah sekali ketika kita menjadi seorang artis, apalagi artis yang memang banyak sekali berperan di dunia sinetron ataupun movie, pasti harus berjumpa dengan lawan jenis dan akhirnya beradu akting, apalagi kalau misalkan aktingnya itu menjadi sepasang kekasih. Pasti tidak lepas dengan bersentuhan kulit atau juga bersentuhan badan, berpelukan dan lainnya. Lalu kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah terkait apakah apa yang dilakukan oleh Rizky Billar ataupun artis-artis yang lainnya beradu akting dengan lawan jenis yang bukan muhrim merupakan suatu hal yang baik atau tidak. Ini kita tentukan dulu ya baik dan tidaknya. Oke, sebenarnya baik dan tidaknya sebuah amal dalam Islam itu kita akan kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam hadisnya di mana Rasul berkata innamal a'malu binniyati. Artinya jadinya sebuah amal bisa kita tentukan sebuah amal apakah amalnya baik ataukah amalnya buruk itu binniyati dengan niatnya. Jadi kita itu bisa melihat apakah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu baik dan tidak dari niatnya. Misalkan kita beradu akting, kita bisa menentukan apakah adu akting ini merupakan suatu hal yang baik atau hal yang buruk dilihat dari orang yang melakukan akting tersebut. Kalau niatnya itu adalah baik, maka apa yang ia lakukan adalah hal yang baik. Tetapi kalau misalkan niatnya buruk, maka hasil dari apa yang ia lakukan adalah hal yang buruk. Kalau misalkan ada yang beradu akting, misalkan aku beradu akting nih sama
wanita lain lalu punya niat jelek dalam hatinya, lalu ada terbersir suatu hal yang intinya itu hal-hal yang buruk diniatkan, maka sudah pasti apa yang ia lakukan akan menghasilkan hal yang buruk. Berarti apa yang ia lakukan juga adalah hal yang buruk. Tapi kalau misalkan apa dalam hatinya itu adalah niat yang baik, ketika ia melakukan adu akting, lalu dalam hatinya ini merupakan suatu hal yang mungkin nanti akan menjadi tontonan yang bermanfaat. Dan manfaatnya itu bukan hanya sifat duniawi saja, tapi sifat ukhrawi juga ada. Maka kita beradu peran, beradu akting dengan niat yang baik, kita akan menimbulkan kebaikan juga gitu. Nah, jadi salah satu hal yang memang bisa menentukan suatu hal baik dan buruk itu adalah dengan niatnya. Karena Rasulullah pernah berkata, innamal a'malu binniyat, ya. Niatnya seperti apa, maka bisa menghasilkan apa yang sesuai dengan niatnya. Makanya dalam lanjutan hadisnya bahwa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau tujuan melakukan hal tersebut hanya semata-mata untuk dunia, mungkin tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, balasan kebaikan, hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Kalau ia niatnya dunia, akan mendapatkan dunia saja. Tetapi wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau niatnya itu karena Allah, karena Rasulnya, maka kebaikan itu akan benar-benar sampai kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, seperti itulah. Yang pertama kita harus melihat, meninjau niatnya. Jadi kalau kita misalkan sekarang menyalahkan Rizky Bilar atas apa adu akting yang ia lakukan, sebenarnya itu kita lihat aja niatnya seperti apa. Sedangkan ya kalau masalah niat kan kita tidak mengetahui, makanya kita itu tidak bisa menjustifikasi seorang apakah orang itu baik dan tidak dari apa yang ia lakukan, karena kita tidak mengetahui niatnya seperti apa. Karena niat itu kan di hati. Niat itu di hati, maka kita tidak mengetahui isi hati seseorang, karena yang mengetahuinya hanya dirinya sendiri dan Allah. Selanjutnya, kalau kita membahas aktingnya, misalkan bersentuhan tangan ataupun bersentuhan badan, berpelukan dan sebagainya, ya kita kalau misalkan lihat dari tinjauan hukum fikih ya, maka nanti akan baru timbul haram dan tidaknya, haram dan mubahnya, haram dan makruhnya, seperti itu. Kan dalam kancah Islam itu tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan kecuali ada penghalang, seperti itu. Begitupun dengan berpelukan. Kalau dengan berpelukan itu ada penghalang, ya tidak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan syahwat, ya juga tidak boleh akhirnya gitu. Ya kalau misalkan kita ingin ambil amannya, ya memang kita itu tidak melakukan hal tersebut. Tapi kan kembali lagi bahwa kita itu tidak bisa menjustifikasi seseorang, ya. Kita tidak bisa menentukan seorang baik dan buruknya secara langsung karena kita itu tidak mengetahui isi hatinya seperti apa, ya. Kalau adapun apa yang ia lakukan, kalau kita bahas dalam kancah fikih, barulah bisa timbul haram dan mubahnya, seperti itu. Oke? Netizen yang budiman, mungkin itu penjelasan sedikit mengenai banyak pertanyaan netizen yang selalu saja merendahkan Rizky Bilar dikarenakan apa? Dikarenakan katanya berperan dengan lawan jenis itu yang tidak diinginkan oleh netizen, ya. Apalagi kalau beradu peran dengan lawan jenis dengan yang non muhrimnya itu dilihat langsung oleh istrinya sendiri. Itu sih yang sebenarnya yang menjadi perbincangan di sosial media. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ini merupakan suatu hal yang memang banyak sekali yang dipertanyakan sehingga saya menjawab pertanyaan tersebut. Ya, intinya semoga bermanfaat. Kita sama-sama doakan semuanya ada dalam kebaikan, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.